Sebagai amanat dari PP 13 tadi, Menko Polkam mengeluarkan Kep Menko, keputusan Menko nomor 55 tentang keanggotaan Forum KKPH. Jadi di Forum KKPH ada keanggotaan Forum KKPH, satu lagi adalah tim pelaksana. Kalau untuk anggota Forum KKPH, ketuanya adalah Pak Menko, kemudian Menko-Menko yang lain sebagai wakil, yaitu Menko pada waktu itu belum ada, jadi Marves, kemudian pangan dan sebagainya. Tapi yang setelah ini, yang setelah tahun 2020 kemarin ada pergantian kabinet, jadi ketuanya tetap Pak Menko, kemudian wakilnya Menko Kumham Imipas, Menko Infrastruktur dengan Menko Pangan. Yang lain keanggotaan seluruh dari hampir yang terlibat di laut, Mas. Jadi kami harapan semua lintas sektor, karena kami izin acu dari keamanan maritim, setidaknya meliputi yang pertama terkait dengan resources, sumber daya kelautan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kementerian kita bisa di KKP maupun SDM, karena sumber daya kelautan. Kemudian masalah environment, lingkungan hidup, nanti sudah ada bagiannya beliaunya. Kemudian terkait dengan diplomasi maritim, karena wilayah kita juga perbatasan laut itu ada dengan 10 negara, jadi juga sangat concern. Kemudian terkait dengan transportasi laut itu sendiri, jadi ada Kementerian Perhubungan yang concern bagaimana keamanan port maupun kapalnya. Kemudian masalah home office, Mas, ini kaitannya dengan keamanan dalam negeri, kejahatan konvensional maupun transnational crime, jadi penyelundupan, kemudian terkait IU fishing, kemudian mungkin ada perompakan atau terorisme di laut. Yang terakhir adalah terkait dengan defense, masalah pertahanan. Nah, setidaknya bagian ini kalau kita kaitkan dengan tempatnya Mas, ini semua saling berkaitan dan tadi sudah saling ada simbol-simbolnya. Jadi mengapa keamanan maritim bukan hanya sekedar hukum, tapi memang sangat berkaitan dengan banyak hal maupun KL yang harus menyelesaikan atau bekerja sama. Oleh karena itu kami harapkan ke depan Forum KKPH memang kita dapat optimalkan untuk paling tidak yang pertama berbagi informasi, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang juga seperti dari teman-teman IOG, kadangkala dari sektor pemerintah mungkin analisis kurang, Mas, kemudian beberapa kali dari Mas Andreas kirim info kami tindak lanjuti ke satuan-satuan pelaksana di lapangan, sehingga info apapun sekecil mungkin kita langsung lempar verifikasi, oh ya seperti ini tindakannya seperti apa. Seperti dulu masalah IU fishing, Mas, yang pernah, kemudian terakhir masalah ini pencemaran laut ini kan kita lempar ke lapangan juga. Kemudian kita kembali ke penyajian dari Mas Imam atau Mbak Laura. Yang pertama terkait dengan masalah pencemaran di laut. Ini memang menjadi concern kita juga. Namun sebagaimana kita tahu, mencari pelaku tertangkap tangan terkait dengan pencemaran di laut ini susah sekali. Tapi kita tidak pernah nyerah. Jadi teman-teman IOG, mungkin teman-teman BRIN, teman-teman dari KLH, yang jelas yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam penginderaan maupun analis penginderaan terkait dengan bukti atau tracing masalah pencemaran atau polusi di laut ini, memang kita harus bekerja sama dan cepat. Kemudian yang belum mungkin menurut kami tadi, Mas, mitigasinya ini. Kan ini sekarang tadi penyampaiannya apa yang dilaporkan oleh Mas Imam bulan-bulan tertentu, terutama memang pada musim utara. Beberapa kali di kejadian yang di utara Bintan maupun pesisir timur Bintan, atau kita sebut anggap di sekitar Kepri, Batam, Bintan dan sebagainya. Ini modusnya pada saat musim utara. Jadi musim berombak. Pengawasan pun patroli laut juga tidak optimal. Dan di saat itu biasanya cuaca buruk, kesempatan mereka melaksanakan pembuangan limbah
karena tidak akan mudah terdeteksi. Karena limbah langsung, karena kalau kita lihat utara berarti angin dari utara ke selatan. Selatannya adalah daratan kita di perairan Bintan, Batam. Itu mungkin yang depan harus kita antisipasi Mas pada saat sebelum musim utara ini, karena modusnya seringkali satu, kita satukan langkah untuk mitigasi. Karena ini beberapa kali kan berulang. Kita hanya bergerak setelah kejadian, setelah limbah itu sudah di perairan kita. Harapannya kalau tadi apa yang disampaikan oleh IOG, kapal-kapal ini dari anomalinya akan kelihatan, kemudian dari usia, rentan terhadap keselamatan kapal itu sendiri, kemudian limbah, contohnya tadi tank cleaningnya di mana? Tank cleaning misalnya bukan dilaksanakan di pelabuhan, ini kan harus kita curigai. Seharusnya tank cleaning kan harus ada prosedur khusus, tidak boleh sembarangan, harus ada alat untuk mencegah polusi. Kalaupun ada ceceran minyak, dia tidak akan melebar kemana-mana, hanya di wilayah itu. Nah, kemudian apalagi dengan modus tadi yang dilaporkan oleh Mas Imam dengan karung, berarti itu sudah suatu kesengajaan. Modusnya luar biasa nih, sudah suatu kesengajaan. Kalau yang dulu kan hanya langsung minyak Mas ya, biasanya itu sambil berjalan, kalau bahasa itu di lensen, dibuang. Kalau ini kan sudah berarti sudah tank cleaning karena sudah dibungkus dalam suatu karung-karung, berarti ini sudah kesengajaan yang luar biasa. Memang kita harus antisipasi. Dampaknya luar biasa, bukan hanya terhadap tadi pelaku, tapi masyarakat yang berada di sekitar yang menggantungkan hidupnya pada nelayan juga karena adanya pencemaran ini. Kemarin kami dari Lanal Bintan melaporkan juga masyarakat banyak mengeluh terdampak. Memang luar biasa dan ini cukup lama Mas untuk pembersihannya gitu. Yang terkait dengan masalah pencemaran. Kemudian yang kedua, masalah survei yang di Laut Natuna ya. Betul sekali, beberapa waktu ini terakhir izin Mas kami laporkan Bapak Ibu sekalian, tanggal 2 Juli kemarin Bapak Menko melaksanakan kunjungan ke Natuna dalam rangka termasuk untuk bagaimana melihat kesiapan operasi pengamanan perbatasan di Laut Natuna Utara, sekaligus melihat atau menerima masukan-masukan. Nah, hasil dari Gus Perla kemarin ternyata yang Daksip atau STS ini Indonesia sudah dianggap sebagai zona yang nyaman untuk melaksanakan STS, memanfaatkan perbatasan ZTE. Beberapa kali dipantau ada tadi pairing kapal, ship to ship. Cuma tadi mereka juga bermain di kiri area, agak mepet-mepet dengan ZTE-nya negara tetangga juga Mas. Jadi di utara Anambas, agak sebelah barat modelnya. Kan agak tidak terpantau dari patroli kita gitu. Jadi ya termasuk kalau kita sampaikan ya misalkan banyak modus dari kapal Iran ya karena kan mereka kena embargo, tidak boleh melaksanakan. Nah, itu banyak pantauan-pantauan juga. Bukan kita tidak karena itu Irannya, tapi tadi kita melihat secara keamanan maritim bagi keamanan laut kita. Kalau STS-nya seperti itu kemudian tidak bertanggung jawab, ujung-ujungnya juga banyak polusi juga di perairan kita. Seperti itu Mas. Untuk masalah di Laut Natuna sendiri, dalam kesempatan ini kami sampaikan memang betul apa yang disampaikan Mas Andre, keterbatasan sarana patroli kita itu memang terjadi Mas. Jadi teman-teman dari Bakamla sampai sekarang belum bisa melaksanakan patroli di sana. Kalau untuk TNI sudah ada tetap, karena dia memang operasinya sepanjang tahun, namun ada pengurangan jumlah. Kemudian kalau teman-teman dari KKP sendiri, itu on call. Jika pantauan dari sistem pemantauan mereka ada, itu baru mereka akan melaksanakan pencekatan. Karena mohon maaf, hari patroli mereka dalam setahun juga sangat-sangat terbatas. Gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Kita mampu memantau
mampu memantau kejadian-kejadian atau activity ilegal di sana, tapi penindakan kita kurang. Jadi kemampuan untuk law enforcement-nya ini yang, karena tidak ada unsur ke sana. Kalau mantau tadi Puskodal TNI AL, Puskodal Pusinfomar TNI, Puskodal Bakamla, kemudian dari teman-teman KKP, yang lain pasti Mas ada. Tapi begitu untuk intercept, melaksanakan law enforcement, ini yang menjadi kendala. Sangat-sangat minim untuk ya saat ini. Semoga ke depan ada perbaikan kebijakan sehingga kita bisa mampu optimal melaksanakan penjagaan maupun penegakan hukum di wilayah Laut Nusantara, khususnya di Laut Natuna. Kemudian terkait dengan masalah IU fishing yang disampaikan oleh Mas Imam itu sejalan dengan apa yang kami terima. Jadi kami tiap hari menerima laporan dari Puskodal Bakamla maupun Pusinfomar TNI. Memang untuk yang di kawasan atau yang dari kapal Vietnam, jadi sekarang ini kita masih proses pembahasan implementing arrangement batas laut antara ZEE Indonesia dengan Vietnam, ya kan? Kalau Vietnam maunya kita selatan, landas kontinen, kita pinginnya ke utara. Tapi kemarin kira-kira ada garis tengah. Jadi dari yang disengketakan, Vietnam agak bergeser ke utara, tapi memang di dalam negeri sendiri masih proses ratifikasi mendapatkan persetujuan dari DPR. Oleh karena itu kita menjaga. Kita kalah, sebetulnya kalah set. Yang dari Vietnam, dia sudah langsung sebelum ada penetapan itu, mereka Kim Ngu atau kapal pengawas perikanan sudah dipasang per hari sekitar 7 sampai 8 tiap hari. Kita untuk kalau tadi face to face-nya ketika itu kapal pengawas perikanan, berarti kan kita kapal pengawas perikanan kita paling cuma 1, itu pun nggak setiap hari. Ketika di situ dipasang Coast Guard, sekarang ini sekitar 2 sampai 3 Coast Guard, kita 0. Ini yang merupakan tantangan kita ke depan. Sedangkan Angkatan atau Navy, ya karena memang tidak ada unsur, mau nggak tetap harus menjaga. Kalau dulu kan sistemnya untuk menghindari eskalasi, Coast Guard yang akan dikedepankan. Navy, TNI AL di lapis kedua, jaga-jaga, karena untuk menghindari eskalasi, tidak langsung kapal perang untuk menjaga kedaulatan ini. Gitu. Ini yang sudah dilaksanakan oleh, kalau di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan, Tiongkok, Filipina, itu sudah rata-rata Coast Guard dengan Coast Guard-nya. Karena kita masih kekurangan unsur, jadi sekarang ya mungkin bantuan dari IOG sendiri, KRI ini yang ada di sana. Kemudian terkait dengan, nah terakhir masalah tadi penemuan mooring sensor yang tanggal 26 April di perairan Gili Trawangan. Ini memang menjadi suatu tantangan bagi kita yang mempunyai laut yang luas. Kemarin kita sudah meningkatkan maritime awareness, khususnya permukaan. Jadi bagaimana kita bisa memantau seluruh objek atau kapal yang melewati atau keluar wilayah kita. Sehingga kita bisa paling tidak mengontrol. Itu sudah kita bisa laksanakan Bapak Ibu. Walaupun pada praktiknya tidak semudah itu. Dalam artian kalau kapal diam, nah, butuh analisis-analisis yang khusus seperti Mas Imam. Tidak mudah untuk menganalisis suatu objek, kan hanya di radar. Begitu zoom, kapal ini bergerak enggak? Kecepatannya berapa? Draftnya turun atau naik? Kemudian berpasangan atau tidak? Ini memang butuh khusus assessment tersendiri. Tapi paling tidak untuk pengamanan dari misalkan ujung Alki 1 keluar misalkan Selat Sunda, kita bisa memonitor. Kemudian dari Alki 2 berapa tiap hari yang lewat sampai Alki 3 maupun di TSS Traffic Pattern Scheme kita sudah memonitor. Nah, ternyata di laut ini bukan hanya di permukaan, tapi dia punya kolom air maupun seabed, dasar laut itu sendiri. Ke depan negara-negara lain sudah mengeksplor
bagaimana ruang laut, bagaimana di kolom air maupun di dasar laut itu sendiri digunakan sebagai media untuk menghubungkan energi, menghubungkan komunikasi, bahkan tadi tenaga. Jadi beberapa kabel laut kita itu bisa dikelar kabel untuk energi PLN, kemudian serat optik untuk komunikasi, maupun pipa-pipa yang menghubungkan minyak maupun gas. Di kita itu sudah ada di laut teritorial kita sendiri maupun di jalur-jalur yang terhubung dengan negara lain. Sementara tantangannya kita sendiri untuk yang di atas masih minim. Lebih-lebih yang untuk pengawasan kolom air maupun dasar air ini sendiri. Kalau kita kaitkan dengan penemuan benda-benda tadi seperti yang disebut sea glider atau tadi mooring sensor, karena kan harus dimuring ya, ditanam, diikatkan jangkar dan sebagainya. Kita harus bertanya, ini penggunanya untuk apa, kan gitu. Nah, dari situ kita harus bisa memetakan, ternyata selain untuk pengumpulan data batimetri, kemudian hidrooceanografi, di selain hasil dari data-data ini, kalau dari kami sudut pandang misalkan militer, ini bisa gunakan sangat strategis bagi kepentingan militer, terutama kolom atau perlintasan kapal selam, Mas Andri. Dan kenapa cenderung misalkan di Alki 2 tadi, Lombok, kemudian Selayar dan sebagainya, karena di situ memang perairan dalam, lebih dari 250 meter, bahkan di Selat Makassar ribuan meter. Kalau kita misalkan ketemunya di Selat Sunda, kita pertanyakan, kalau dari segi taktik strategi kapal selam kurang, karena itu dangkal, mudah dideteksi oleh heli dan sebagainya. Tapi ketika di laut dalam itu sangat memungkinkan untuk lihatnya kita apa? Kontestasi geopolitik di sekitar kita. Ya, istilahnya jangan sampai kita dijadikan hanya jadi palagan, hanya menjadi tempat perairan kita menjadi, karena itu nanti sangat mengaruhi keamanan laut secara nasional. Nah, oleh karena itu bukannya kita curiga, namun tetap tadi untuk kepentingan nasional memang ada perlu perbaikan. Contohnya tadi, ketika saya langsung bertanya, Mas, ketika itu ditemukan, kan pada saat pendaftaran itu pasti ada kapalnya ini, kemudian alat-alatnya ada jumlahnya berapa. Nah, pada saat selesai itu misalkan ini alatnya masih tetap enggak? Kalau begitu tidak, tadi kan apakah ada laporan kehilangan terhadap alat? Memang ada risiko kehilangan alat survei itu sangat karena di laut gitu. Tapi tadi ini dilaporkan enggak gitu misalkan. Nah, ini mungkin ke depan ya kita tadi apa yang sudah sampaikan Bu Mila yang pada saat FID di tempat kami sebelumnya memang sedang digodok sekarang ini perbaikan tata kelola. Ya, kita harapkan ke depan itu untuk memperkuat sinergitas, memperkuat transparansi yang pada pangkalnya adalah menjamin kepentingan nasional bangsa kita sendiri. Itu saja mungkin Mas Andre, hadirin semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahid. Nah, ini sekaligus transisi yang baik nih, saya mau melempar pertanyaan ke Bu Mila nih dalam kaitannya dengan kapal survei ya Bu. Jadi memang secara terminologi ini agak tricky ya, karena ada yang bilang oh ini survei, ada yang bilang ini penelitian, kalau kita bilang Undang-Undang 11 2019. Aktivitasnya ya sama, ngumpulin info, dianalisis. Nah, gimana ya Bu Mila ini? Apakah kemudian karena kehadiran BRIN ya, BRIN kan ini bisa dibilang Bu nggak baru-baru banget sih, tapi ya relatif baru gitu ya. Kehadiran BRIN dalam tata kelola riset kelautan, walaupun sebenarnya kalau kita mau pecah nih ada mungkin sekarang ada kotak survei, ada kotak penelitian gitu Bu ya. Nah, ini sebenarnya peranan BRIN gimana Bu? Dan menyambung diskusi yang sempat terjadi bulan lalu kalau nggak salah Pak ya,
perbaikan tata kelola dan pengawasan ini arahnya seperti apa, Bu? Silakan Bu Mila. Baik, terima kasih Mas Andreas ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya di sana ya. Ya, Terdengar? ya, terima kasih Pak Wahid atas pencerahan juga terima kasih. Jadi baik, mungkin yang perlu kami sampaikan pertama adalah perizinan terkait dengan pengaturan perizinan kapal riset atau kapal asing ya di Indonesia itu sifatnya multisektoral begitu ya. Jadi ada otoritas kementerian lembaga terkait yang mengatur. Nah, mungkin secara singkat yang membedakan begini. Kalau yang kegiatan survei yang kita ketahui itu misalnya untuk komersial ya, komersial, sifatnya komersial begitu ya. Nah, itu kan ada pengaturan di Permenhub 10 ya kalau saya tidak salah tahun 2014 tentang tata cara izin penggunaan kapal ya atau IKA gitu ya, kapal yang tidak termasuk kapal pengangkut seperti itu. Nah, jadi itu memang ada kegiatan di situ disebutkan kegiatan survei, kegiatan batimetri dan lainnya. Nah, tetapi di situ memang kalau kita melihatnya kontekstualnya pada sisi komersial begitu ya. Nah, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sinas sebenarnya kegiatan yang dilakukan di situ di Permenhub itu sifatnya mungkin lebih parsial seperti itu ya. Kalau dalam konteks Undang-Undang Sinas nomor 11 tahun 2019 adalah kegiatan penelitian itu dianggap sebagai kegiatan didefinisikan kegiatan litbang cirap, penelitian, pengembangan dan penerapan seperti itu. Nah, yang mana memang sejatinya begitu ya dalam konteks riset khususnya riset ilmiah kelautan kita mendukung atau memberikan perizinan di mana kegiatan riset ilmiah kelautan itu dia bersifat untuk damai begitu ya, tujuannya damai dan juga tidak komersil. Nah, itu mungkin yang membedakan seperti itu Mas Andrea secara pembedaan ya begitu ya. Kenapa kok ada yang mengatur di sana ada mengatur juga. Nah, terkait untuk dengan survei dan lain-lain itu yang dia bukan dalam konteks riset yang dalam konteks yang komersil itu nanti diatur juga harus mendapatkan izin dari Kementerian SDM seperti itu ya. Nah, jadi yang diatur di Undang-Undang Sinas adalah riset kegiatan yang bukan komersil ya, seperti itu ya, untuk tujuan damai dan komersil. Seperti itu mungkin secara singkatnya begitu ya. Bu Mila, kalau boleh saya tanya lagi Bu, bukankah kalau kita secara tegas mau memisahkan begitu Bu ya, bukankah ada opportunity yang hilang dalam artian begini, kita tahu riset kelautan tuh mahal, ini bukan aktivitas murah. Kalau kegiatan survei bisa sekaligus dimanfaatkan tanda kutip untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kenapa tidak? Karena toh aktivitas survei itu kan masif nih terjadi, apalagi kalau misalkan kita bicara eksplorasi cadangan minyak gas baru atau perikanan gitu kan. Tapi memang saya memahami mungkin secara birokrasi jadi kalau dicampur gitu mungkin agak susah ya. Apakah artinya gimana nih Bu timbang-timbangnya cost benefitnya gitu, apakah kita existing aja kita pisah rezimnya atau mungkin saya tadi belum selesai ya. Jadi begini, yang diatur di Undang-Undang Sinas adalah terkait dengan pengaturan pasal di mana kapal riset yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia itu berbendera asing dengan orang asing begitu ya, atau WNI yang terafiliasi dengan lembaga iptek asing. Nah, jadi yang diatur dalam Undang-Undang Sinas iptek itu pada pasal 75 dan 76 adalah sebenarnya terkait dengan orang asing ya, orang asing yang atau kelembagaan iptek asing yang akan melakukan riset di Indonesia begitu. Itu perlu mendapatkan izin asing ya, izin periset asing, surat izin penelitian seperti itu. Nah, kemudian pengaturan terkait dengan kapal yang kita maksud di sini adalah kapal riset yang berbendera asing seperti itu. Nah, jadi itu yang diatur kurang lebih di dalam terkait dengan Undang-Undang Sinas Iptek tadi. Kalau yang di luar tadi itu kan diatur oleh peraturan kementerian lainnya ya gitu ya, sebagai contoh misalnya seperti ini, kalau misalnya untuk izin untuk misalnya contoh untuk kapal IKAIT ya yang dimiliki oleh saya lupa kepanjangannya ya, IKAIT itu elektronik
Intinya adalah bagaimana kapal asing itu bisa memasuki wilayah perairan Indonesia berlabuh ya. Itu harus ada izin dari IKAIP yang dikeluarkan oleh Kemenlu, Hubla dan juga Mabes TNI seperti itu. Nah, jadi itu memang apa namanya pengaturannya kalau jadi kita by regulasi kita adalah dari sisi Undang-Undang Sinas begitu ya Mas ya. Jadi karena BRIN diberikan amanah untuk pemerintah pusat memberikan amanah kepada BRIN untuk mengatur izin orang asing. Nah, mengapa kemudian izin untuk kapal riset asingnya pun kemudian kita usulkan saat ini untuk juga kita apa namanya kita perbaiki ya, kita perkuat seperti itu. Dengan adanya tadi ya kasus-kasus atau temuan yang disampaikan oleh Pak Imam begitu ya, oleh Pak Wahid tadi ya di awal dan juga Mas Andreas seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang akan ada memang beberapa pusat-pusat data ya Bu, karena kalau kita akan bicara tadi, ini riset seismik, tujuan komersil ujungnya untuk kepentingan pemetaan cadangan misalnya, cadangan minyak atau Ya. gas, berarti dia akan kemudian pengampu datanya SDM. Tapi kalau penelitian, nanti pengampu datanya BRIN, berarti memang ini kembali ke ini ya Pak Wahid, ini saya menyambung sedikit ke Pak Wahid, Forum KKPH, keterhubungan nih berarti isunya, kembali lagi ke situ. Keterhubungan data dan informasi, karena kalau sama-sama riset seismik misalnya sama, penelitian bisa, survei pun bisa sama-sama melakukan seismik kan. Jadi informasinya bisa jadi sama, cuman kotak apa ya, counter perizinannya lah ibaratnya gitu. Satu ke counter perizinan riset, satu ke counter perizinan survei gitu ya. Ini memang keterhubungan data ini menjadi krusial gitu ya, Mila ya. Boleh saya tambahkan. Jadi Yes, gini, Bu, silakan. sebenarnya kalau untuk data misalnya dari hasil riset begitu ya, itu kita ada yang namanya di pasal 39 atau 41 ya, dan Undang-Undang Sinas itu namanya repositori ilmiah nasional, di mana kita bisa menyimpan data informasi yang primer ya di situ seperti itu. Dan itu open access untuk para pihak yang terkait di dalam riset tersebut ya, bisa diberikan sendiri, tidak bisa diakses secara umum begitu ya. Itu memang ada kesepakatan para pihak. Nah, tetapi si pemilik dana ataupun kementerian lembaga terkait yang menjadi mitra kerja itu juga punya kewenangan untuk bisa mengakses data tersebut. Nah, kalau tadi kita bicara data, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 66 tahun 2004 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 272 itu kalau saya tidak salah itu dia juga mengamanatkan terkait data informasi yang didapatkan dari kegiatan apa namanya riset ilmiah di laut seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut kami ya dari sisi regulasi sebenarnya itu sudah jelas ya bahwa ada otoritas yang mengelola data, tetapi juga kita bisa juga open access sesuai dengan tentunya apa namanya karena menjamin kerahasiaan data ya perlu ada akun atau misalnya kesepakatan para pihak yang disepakati bersama. Nah, tetapi memang kalau kita bicara mengenai lintas sektoral kan memang pengaturan data informasi itu juga tidak mudah begitu ya seperti itu ya begitu. Nah, tetapi intinya adalah Undang-Undang Sinas itu memberikan amanah bahwa data itu boleh disimpan, tetapi juga harus salinan atau kopinya satu diberikan kepada repositori ilmiah nasional tadi, begitu seperti itu. Nah, jadi untuk pengaturan data informasi sebenarnya itu sudah diatur baik untuk yang non riset komersial ya, untuk yang riset non komersial dan yang komersial itu sudah ada pengaturnya di regulasi di kita, begitu Mas Andreas. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Mila. Saya sekarang ingin membuka forum untuk Bapak Ibu yang hadir di Ocean Justice House maupun peserta yang bergabung melalui Zoom jika ada komentar, pertanyaan atau bahkan mungkin informasi tambahan gitu ya yang bisa melengkapi data deteksi kami. Silakan kami buka forumnya. Dengan terlebih dahulu kalau rekan-rekan Zoom bisa mengetik pertanyaannya atau kalau mau open mic silakan memperkenalkan diri dari mana gitu dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Apakah ada? Boleh dibantu operator? Pertanyaan dari Zoom apakah ada? Atau Bapak Ibu di sini? Latif, apakah ada? Sembari menunggu, teman-teman di sini apakah ada pertanyaan? Sangat clear penjelasannya?
Sepertinya ada itu Pak Stefanus itu, Pak Andreas tuh di online. Ini kayaknya tuh. Pak Silvanus, apakah mau open mic atau? Baik, apa boleh open mic, Yes, Bapak Ibu please. sekalian? Silakan Ya, memperkenalkan diri dulu Pak ya. baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Stefanus Carlos. Saya dari IFAS Law Firm. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada IOG yang sudah mengadakan seminar ini bermanfaat dan sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Eh, saya ingin memberikan kritik sekaligus pertanyaan sebenarnya. Pertama, tadi saya mendengar dari beberapa narasumber mengenai banyak terjadi modus-modus fenomena yang terjadi seperti spoofing atau pergantian bendera dan lain-lain. Sebenarnya saya penasaran kepada Pak Imam, bagaimana pemerintah sudah serius atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah, terutama mencegah dan menangani kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi seperti contohnya terjadi eh, kasus karung tadi ya, karung minyak, itu tindak lanjutnya apa? Jangan berhenti, apakah berhenti di penemuan berita doang atau sudah lebih lanjut ditindaklanjuti oleh pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua soal keterbatasan sarana. Memang betul. Memang saya mengakui bahwa Indonesia ini 2/3-nya adalah laut, bagian laut. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian pemerintah memahami bahwa laut ini menjadi potensi ancaman yang begitu besar. Karena Indonesia ini sebagian besar adalah laut. Bagaimana kemudian pemerintah serius ataupun fokus terhadap baik itu memenuhi sarana yang kurang, dari segi SDM-nya, apakah sudah sesuai standar internasional? Karena saya ketahui Indonesia ini ada 6 instansi, ada TNI AL, ada juga Bakamla dan lain-lain. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak Silvanus ya tadi ya, kalau tidak salah ya. Ya, Ya, betul. makasih. Ada lagi yang dari Zoom? Kalau tidak ada, ini pertanyaan berat nih Pak. saya over ke Pak Wahid. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mas Silvanus ya. Iya Bapak, izin. Mohon maaf, asal instansinya apa Mas? Saya dari IFAS Law Firm Bapak. Oh, Laufam. Terima kasih Mas Silvanus. Ya. Kami izin jawab Mas. Jadi keseriusan pemerintah terkait penanganan masalah keamanan laut itu sendiri ini dibuktikan di dalam Perpres 12 tahun 2025, yaitu terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai tahun 2029, di mana di dalam RPJMN tersebut yang pertama mengangkat masalah prioritas nasional, yaitu terkait dengan indeks keamanan laut nasional. Itu sebagai pengampu atau penanggung jawab adalah Kemenko Polkam. Secara kebijakan, untuk teknis adalah Bakamla. Jadi indeks keamanan laut nasional ini merupakan gambaran yang menunjukkan tingkat keamanan, keselamatan maupun penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Di dalam RPJMN tersebut dari tahun 2025 itu targetnya nilainya 60. Kemudian nanti di akhir diharapkan tahun 2009 mencapai 64. Jadi setiap tahun ada kenaikan 1 poin. 1 poin ini berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh teman-teman akademisi IPB, kemudian ada beberapa dari Bakamla, itu akan berpotensi meningkatkan
investasi di sektor kemaritiman sebesar 109,7 triliun. Jadi kalau indeks itu tercapai, itu akan menunjukkan kepada kita bahwa tingkat stabilitas, tingkat keamanan, tingkat keselamatan itu bisa meningkat sehingga harapannya investasi bisa bertambah di sektor kemaritiman. Kemudian di dalam RPJMN itu sendiri telah ditetapkan program prioritas keamanan laut yang terdiri dari 5 kegiatan prioritas. Di antaranya masalah peningkatan diplomasi maritim, kemudian peningkatan kapabilitas dari lembaga lembaga pengampu keamanan laut, kemudian masalah peningkatan profesionalitas dari lembaga keamanan laut, kemudian peningkatan kolaborasi dalam hal masalah pemeliharaan dan penegakan hukum. Jadi terkait dengan patroli itu sendiri, yang terakhir adalah peningkatan survei batimetri. Jadi kaitan dengan yang tadi disampaikan di sesi masalah marine science research tadi, Mas. Jadi di situ ada peningkatan peralatannya maupun cakupan dari survei batimetri itu sendiri. Jadi izin Mas Silvanus bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah keamanan laut. Untuk case-case tertentu tadi yang disampaikan, contohnya adalah masalah sampah limbah. Kami awal sampaikan bahwa untuk penanganan limbah ini memang sangat spesifik dan tanda kutip membutuhkan suatu effort yang luar biasa. Bahkan dari pemantauan saja kadangkala sudah ketinggalan. Kita kapal patroli saja tidak menjangkau karena jangkauan kapal patroli itu misalkan hanya mata, tapi untuk tumpahan minyak tidak terdeteksi oleh radar biasa. Dia bisa kalau menggunakan satelit. Sebetulnya kapal-kapal yang ada kan hanya radar navigasi, Mas. Jadi cuma untuk objek, untuk tumpahan minyak. Dan ketika ditemukan objek atau pelaku ini, subjek atau pelaku ini mungkin sudah meninggalkan wilayah kita. Jadi kita hanya dapat dampaknya. Nah, memang ke depan kita harus selalu akan mengembangkan bagaimana pencegahan ini. Tadi bantuan dari misalkan dari analisa dari Mas Imam, ketika ada suatu kapal yang tua, berarti mitigasi risikonya ini semakin berpotensi. Kemudian dia melaksanakan tadi analisis seperti tadi, analisis tracking nggak mudah, Mas. Hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua puskodal pun saat itu langsung bisa, enggak. Seperti tempat Pus Infomar TNI, itu pun kadang bantuan dari teman-teman BRIN, Infokan untuk kerjasama. Bakamla juga seperti itu. Jadi karena tidak mempunyai kapasitas sendiri, jadi dia harus butuh bantuan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan surveillance atau pemantauan khususnya masalah pencemaran di laut. Mungkin teman-teman KLH yang punya kemampuan ini ketika bisa mendeteksi dini terjadi pencemaran di laut bisa langsung disampaikan tadi lewat yang sudah saluran punyanya Bakamla, puskodalnya Pusat Pemerintah TNI, atau teman-teman langsung bisa menghubungi ke pihak di lapangan sehingga bisa langsung untuk pencegahan. Karena rata-rata kita selalu telat. Kemudian tadi modusnya adalah pada saat cuaca buruk. Kalau cuaca tenang kan pasti akan mudah terlihat, tapi rata-rata musim utara. Oleh karena itu memang betul kita coba nanti kita petakan lagi, Mas. Kalau yang kemarin kita hanya setelah kejadian pembersihan saja. Ini kan harapannya sebelum kejadian kita bisa mengidentifikasi secara dini. Namun masukan-masukan seperti ini kita kaji, Mas, kemudian kita coba laksanakan perbaikan continuous improvement ya, perbaikan yang terus-menerus sehingga apa yang menjadi ancaman bisa kita hindarkan di depan. Jangan sampai sudah terjadi itu resiko atau biaya yang kita tanggung pasti lebih besar. Izin Mas Silvanus, demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini? Saya sangat senang sebenarnya kalau tidak ada yang bertanya. Makan siang sudah menunggu. Oh ada, saya lihat contekan dulu. Oh Bu Mila
Bu Mila tadi sempat raise hand. Bukan Mbak Atika kayaknya. Mbak Atika itu yang resen. Mbak Tika. Oh iya ya maaf. Atika. Ada yang raise hand silahkan kalau mau open mic. Izin Pak, saya Ya. boleh open mic? Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Atika Tahira dari Pusat Studi Laut Natuna Utara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Pak. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami mungkin akan hanya diskusi atau memberikan informasi karena kebetulan universitas kami itu berada di Kepulauan Riau di Pulau Bintannya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada IOG telah melaksanakan diskusi ini karena ini sangat perlu sekali Pak bagi kami khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Bintan, khususnya yang merasakan permasalahan terutama tadi tentang pencemaran limbah minyak yang masuk ke perairan Bintan, khususnya di Bintan Utara dan Timur, Pak, pesisir Bintan Barat Timur. Mungkin kami akan memberikan beberapa informasi masalah pencemaran yang juga kami sebagai akademisi melakukan studi ke lapangan, di mana sebenarnya pencemaran ini sudah terjadi, Pak, sejak tahun 1970. Ini kami dapatkan informasi juga dari masyarakat setempat, terutama kepada nelayan dan masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Bintan, terutama utara atau timur, dan juga dari pendapat masyarakat, khususnya kami yang tinggal di Kepulauan Riau, memang pencemaran ini selalu terjadi di musim utara, ketika angin berhembus dari utara dan kami yang berada di selatan. Dan umumnya hampir tidak terjadi jika pada musim selatan. Dan juga informasi dari nelayan dan masyarakat setempat dan juga sektor pariwisata bahwa apalagi sekarang sedang gencarnya di wilayah pesisir itu melakukan restorasi mangrove dan transplantasi reef, itu juga terganggu karena adanya masalah pencemaran limbah minyak tadi yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau, dan ini merusak biota laut yang berada di sana dan juga merusak sektor wisata, di mana kita tahu di Kepulauan Riau itu di Bintan Utara ada sektor wisata khusus dinamakan Lagoy yang memang dijadikan sebagai pusat wisata khusus, dan itu selalu menjadi korban dari masalah oil slick ini. Dan juga kami juga mendapatkan data ada wilayah yang dicurigai juga mungkin dijadikan tempat untuk pembuangan ilegal, kalau kami biasanya di Kepri bilang illegal oil sledge. Cuman kami juga belum tahu Pak sebenarnya minyak ini kategori oil sledge atau bilji sebenarnya, karena terkadang yang sudah sampai ke pesisir itu sudah dalam bentuk karung atau bentuk cair dan sudah tercampur, bahkan sudah tercampur dengan marine debris lainnya seperti itu. Nah, ada wilayah di daerah Berakit atau yang dibilang tadi outside of limit Berakit itu ada wilayah yang masih undelimited antara Malaysia dan Singapura, atau kami di sini sebutnya Selat Singapura segmen Timur 2, dan wilayah itu memang karena belum terjadi delimitasi di sana sehingga untuk melakukan law enforcement mungkin masih masih terjadilah kekosongan di sana Pak. Mungkin ini bisa menjadi gambaran juga menjadi daerah suspek mungkin terjadi di sana yang kami curigai. Selanjutnya juga perlu ada pendeteksian Pak. Selama ini masyarakat juga hanya dan instansi di daerah juga hanya melakukan clean up atau pembersihan laut ketika pencemaran terjadi. Namun mungkin yang diharapkan oleh masyarakat setempat adalah untuk segera dapat ditemukan pelakunya Pak. Misalnya mungkin paling tidak diketahui minyak ini sebenarnya jenis oil sledge atau sebenarnya bilji atau sebenarnya campuran minyak lainnya. Dan mungkin itu saja Pak yang informasi kalau dari kami Pusat Studi Natuna Utara yang berfokus di bidang laut dan kemaritiman di Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tika, salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung di acara ini.
Pak, mungkin saya menyambung dikit Pak, pertanyaannya adalah, kan sebenarnya bisa teridentifikasi, paling tidak tadi seperti yang kami tunjukkan, kapal ini milik siapa, berbendera apa, operatornya siapa, alamatnya di mana. Nah biasanya Pak, kalau sudah diketahui seperti itu, tindakan lebih lanjutnya apa sih Pak? Yang bisa ditempuh oleh, saya nggak tahu apakah lewat Kemlu atau apa gitu. Izin Mas Andri, ini kami kira kenapa misalkan tidak langsung menunjuk, karena perlu kehati-hatian. Karena kalau di dalam perkapalan ketika kita mengklaim atau menjudge ini, ketika tidak terbukti kan ada tuntutan ganti rugi yang luar biasa. Jadi kemungkinan teman-teman kita di lapangan, terutama yang punya kompetensi penegakan hukum masalah polisi di laut ini, mengambil prinsip kehati-hatian. Memang betul kita harus meningkatkan kapasitas, kemudian kerjasama lintas sektor, dan yang paling penting tadi antisipasi. Ini memang harus, Monamas akan kami bawa lagi ke forum, terutama untuk sebelum terjadi di musim-musim utara, biar tidak terulang. Tapi kalau tadi di sini nanti narasumber dari KLH bisa menyampaikan, karena ini yang lebih kompeten. Kalau kami kan secara kebijakan, secara keamanan secara nasional secara umum, keamanan maritim dalam konteks keamanan nasional, tapi kalau untuk yang teknis mungkin di Deputi Penegakan Hukum KLH. Betul. Ya, Mas. Ya. Dan juga memang betul tadi seperti yang disampaikan Mbak Atika, mungkin pendekatannya nggak harus melulu penegakan hukum Pak ya, karena apalagi kalau batas maritim belum clear ya. Ya ini kan kalau pencegahan kita bisa kerjasama. Kalau penegakan hukum oke, mungkin jadi agak ragu gitu ya. Tapi kalau pencegahan kan ini tugas bersama sebenarnya. Ini kerjasama dengan Singapura, dengan Malaysia dalam konteks. Dan kita kan sebenarnya 3 negara penjaga Selat Malaka, Selat Singapura kan. Gitu. Kita yang 3 negara yang ngejagain itu. Jadi seharusnya memang mungkin pendekatannya nggak harus melulu penegakan hukum. Pencegahan itu jauh lebih efektif mungkin Pak ya. Ya. Model-model seperti ini, maritime security kan termasuk di dalam kita penyelamatan lingkungan atau penjagaan konservasi lingkungan hidup, itu juga menjadi bagian yang sudah tekankan. Teman-teman di tempat kami di Kedeputian Polugri, ini kemarin ketemu Mbak yang dari Kemlu, sama Mas, ini harapannya memang kita memperkuat, saling menjaga. Gitu. Namun tadi proses ini kan harus, apalagi melibatkan antar negara, tadi ada kekosongan yang menjadi wilayah penegakan hukum. Tentunya kalau kita pendekatan menjaga, saling menjaga kepercayaan, CBM, confident bidil mission, jadi harus lebih sama-sama bagaimana tidak terjadi pencemaran di wilayah Selat Malaka maupun Selat Singapura, karena dampaknya memang ke 3 negara pantai. Namun yang paling besar di kita, karena kejadian ketika laut musim utara itu akan bertiup dari utara ke selatan, yang dampaknya akan yang paling terdampak pesisir wilayah Bintan dan sekitarnya. Itu Mas. Baik. Mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu, karena kita sudah menjelang makan siang. Ada satu pertanyaan lagi dari Zoom nih. Apakah saya mau mengundang, ada namanya Mas Herlian, apakah ingin open mic atau saya yang membacakan? Mas Herlian Putra, mahasiswa Universitas Pertahanan. Mas Herlian. Oke, saya bacakan ya. Mas Herlian, mahasiswa Universitas Pertahanan, program studi strategi pertahanan laut. Pertanyaannya bertanya mengenai relevansi keterlibatan nelayan sebagai environmental intelligence guna mendukung pemberian informasi terhadap pihak stakeholder terkait dengan keamanan laut. Apakah ini sudah dilakukan apa belum? Monggo Pak. Mas Herlian, dalam kesempatan ini kami menjawab bahwa keterlibatan nelayan sebagai human intelligence, dia memang harus yang pertama kali mendeteksi. Karena laporan-laporan apa saja itu rata-rata dari teman-teman kita nelayan. Dan kemudian apakah itu sudah menjadi concern dalam kebijakan nasional? Sudah. Dari Perpres 59 tahun 2023 tentang kebijakan nasional KKPH, keamanan keselamatan
dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi Indonesia, salah satu kebijakan adalah penyertaan keterlibatan masyarakat maritim. Jadi di situ ada pembinaan dari beberapa instansi, seperti sekarang ada Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian di Polri ada teman-teman namanya pembinaan ini Mas dari Babin Kamtibmas untuk terkait dengan wilayah-wilayah pesisir. Kemudian kalau dari TNI AL ada Desa Bahari. Kemudian dari teman-teman seperti ini Mas, KKP, Pokwasmas, kelompok pengawas masyarakat. Jadi itu adalah bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat sebagai pendeteksi awal terhadap ancaman di laut. Contoh, penemuan mooring sensor itu yang menemukan bukan aparat pertama kali. Yang menemukan justru adalah teman-teman nelayan. Kemudian dilaporkan berjenjang, mungkin ke pamong desanya, kemudian ke instansi keamanan. Begitu juga sebetulnya kalau kita lihat ancaman misalkan di pantai timur Sumatera terkait dengan peredaran narkoba yang luar biasa, itu pasti masuknya dari desa-desa nelayan, dari bukan pelabuhan utama, pasti dari pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, yang tahu sebetulnya kan dari teman-teman nelayan kita sendiri. Karena kalau aparat terbatas, kalau nelayan tiap hari. Cuma tadi kan ada keberanian untuk tidak melaporkan. Ya karena juga ini penggalangan-penggalangan yang dilaksanakan oleh beberapa KL ini sudah diwadahi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023. Demikian jawaban kami, Mas Andre. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya harus menutup diskusi kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahid, Ibu Mila yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih banyak Ibu pencerahannya. Terjawab nih, saya kemarin sampai malam-malam masih bingung nih gimana memahami survei yang terjawab oleh Bu Mila nih. Terima kasih banyak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di Ocean Justice House. Ada kalimat penutup dari Mas Imam, dari Nindya? Tidak? Oke, baik. Dengan demikian rekan-rekan kami tutup diskusi publik ini. Semoga harapan kami adalah seluruh peserta tercerahkan, semakin tahu, semakin peduli dengan kondisi laut kita, dan tentunya kita semakin bahu-membahu membantu pemerintah dalam menjaga keamanan laut kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat siang, dan tentunya yang hadir secara fisik kami mengundang makan siang. Yang di Zoom mohon maaf ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Izin pamit ya. Bapak Ibu sekalian yang akan bergabung dengan kami makan siang, nanti bisa langsung diambil di belakang ya. Terima kasih.